Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak sosial informatika positif dan negatif yang berjudul Budi Arya beberkan dampak sosial ekonomi dari judi online, kasus perceraian melonjak jadi 1.572. Analisis kasus. Budi Arya Setiadi menyatakan bahwa kenaikan transaksi judi online dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi. Terlihat pada tahun 2019 terdapat 1.947 kasus perceraian yang diakibatkan oleh judi online. Meski sempat menurun di tahun 2020, tetapi naik kembali di tahun 2023. Judi online juga berdampak pada anak-anak. Berdasarkan dari data PPATK, Budi menyebut bahwa sebanyak 197.054 kasus kecanduan judi online. Ribuan anak di bawah umur yang berusia 11 hingga 19 tahun telah melakukan deposit judi online senilai 293 miliar dengan 2,2 juta transaksi. Solusi: 1. Dukungan teman atau keluarga untuk berhenti bermain judi online. 2. Memblokir semua situs web dan aplikasi yang mempengaruhi judi online. 3. Meningkatkan literasi keuangan. Dampak sosial informatika positif dan negatif. Judul kasus, Budi Ari beberkan dampak sosial ekonomi dari judi online. Kasus perceraian melonjak jadi 1.572. Analisis kasus, Budi Ari Setiadi menyatakan bahwa kenaikan transaksi judi online dapat menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi. Terlihat pada tahun 2019, terdapat 1.947 kasus perceraian yang diakibatkan oleh judi online. Meski sempat menurun di tahun 2020, tetapi naik kembali di tahun 2023. Judi online juga berdampak pada anak-anak. Berdasarkan data dari PPATK, Budi menyebut bahwa sebanyak 197.054 kasus kecanduan judi online. Ribuan anak di bawah umur yang berusia 11 hingga 14 tahun telah melakukan deposit judi online senilai 243 miliar dengan 2,2 juta transaksi. Solusi: 1. Dukungan teman atau keluarga untuk berhenti bermain judi online. 2. Memblokir semua situs web dan aplikasi yang mempengaruhi judi online. 3. Meningkatkan literasi keuangan. Definisi perbedaan dari media press digital dan media sosial. Media merujuk pada berbagai sarana atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi, berita, ide, dan hiburan kepada khalayak. Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, mempengaruhi budaya, dan memfasilitasi komunikasi antar individu dan kelompok. Media memiliki berbagai fungsi termasuk memberikan informasi, menghibur, mendidik, mempengaruhi opini publik, dan mempromosikan produk dan layanan. Contoh kasusnya yaitu perbedaan utama media press digital dan media sosial. Analisis kasusnya yaitu berita tentang media press digital dan media sosial disebarluaskan pada 20 Februari 2024. Berita tersebut membahas tentang persamaan dan perbedaan media press digital dan media sosial. Kedua bentuk media ini memiliki dampak besar dalam membentuk opini publik, mempengaruhi perilaku, dan membentuk narasi. Solusi dari berita tersebut yaitu mengembangkan keterampilan kritis dalam mengonsumsi media, mengadvokasi untuk media yang bertanggung jawab dan kredibel. Media press dapat berinovasi dengan memanfaatkan teknologi multimedia seperti video, infografi, dan audio visual. Media press dapat berinovasi dengan mengembangkan iklan quote, teaser, dan iklan kolaborasi. Ruang publik virtual dan ekosistem media pers digital. Definisi A. Media merujuk pada berbagai sarana atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi, berita, ide, dan hiburan kepada khalayak. B. Media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, mempengaruhi budaya, dan memfasilitas komunikasi antar individu dan kelompok. C. Media memiliki berbagai fungsi, termasuk memberikan informasi, menghibur, mendidik, mempengaruhi opini publik, dan mempromosikan produk dan layanan. Analisis kasus. Berita tentang media pers digital dan media sosial disebarluaskan pada 20 Februari 2024. Berita tersebut membahas tentang persamaan dan perbedaan media pers digital dan media sosial. Kedua bentuk media ini memiliki dampak besar dalam membentuk opini publik, mempengaruhi perilaku, dan membentuk narasi. Solusi: 1. Mengembangkan keterampilan kritis dalam mengonsumsi media. 2.
mengadvokasi untuk media yang bertanggung jawab dan kredibel. Kredibilitas sumber informasi digital serta perbedaan fakta dan opini. Judul kasus: Program bantuan BPJS sebesar 25 triliun untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Definisi: A. Kredibilitas sumber informasi digital adalah tingkat kepercayaan terhadap sumber informasi tersebut. B. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. C. Opini adalah sebuah gagasan atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objek. Analisis: Program bantuan BPJS sebesar 25 triliun untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Masyarakat Indonesia melakukannya pada 29 September 2024. Terjadi di seluruh masyarakat Indonesia. Terjadi karena modus penipuan. Awalnya beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengeklaim Badan Penyelenggara Jasmani Sosial atau BPJS sedang mengadakan program bantuan sebesar 15 triliun bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, klaim tersebut tidak benar yang merupakan modus penipuan, di mana calon korban diharapkan untuk mengirim kode kepada kontak yang diberikan. Solusi: 1. Cermati alamat situs. 2. Periksa keaslian foto dan video. 3. Perhatikan judul berita. 4. Tahan diri untuk menyebarkan berita. 5. Laporkan berita hoaks. Kredibilitas sumber informasi digital serta perbedaan fakta dan opini. 1. Definisi. A. Kredibilitas sumber informasi digital adalah tingkat kepercayaan terhadap sumber informasi tersebut. B. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. C. Opini adalah sebuah gagasan atau pikiran untuk menerangkan preferensi atau kecenderungan tertentu terhadap ideologi dan perspektif yang memiliki sifat tidak objek. 2. Analisis kasus. Program bantuan BPJS sebesar 25 triliun untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Masyarakat Indonesia melakukannya pada 29 September 2024. Terjadi di seluruh masyarakat Indonesia. Terjadi karena modus penipuan. Awalnya beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS sedang mengadakan program bantuan sebesar 15 triliun bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pada akhirnya, klaim tersebut tidak benar yang merupakan modus penipuan, di mana calon korban diharapkan untuk mengirim kode kepada kontak yang diberikan. 3. Solusi. 1. Cermati alamat situs. 2. Periksa keaslian foto dan video. 3. Perhatikan judul berita. 4. Tahan diri untuk menyebarkan berita. 5. Laporkan berita hoaks. Dampak sosial informatika. Perundungan digital atau cyberbullying. Perundungan digital adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti orang lain di dunia maya. Perundungan ini dapat dilakukan melalui media sosial, pesan teks, email, atau platform game. Berikut ini adalah salah satu contoh kasus. Seperti yang sudah ada di gambar, remaja Malang tersebut terpaksa menembak dadanya sendiri karena terus-menerus dikirimi teks kasar. Remaja berusia 18 tahun asal Texas, Brandy Vela, memutuskan menembak dadanya sendiri di rumahnya karena tidak tahan dibully terus-menerus lewat pesan-pesan kasar yang diterima di ponselnya di tahun 2016. Sebelum bunuh diri,
Brandy sempat memberitahu keluarganya kalau dia pengen mati. Saat keluarganya pulang, Brandy masih hidup, tapi pistol sudah ditodongkan ke dadanya. Kakaknya memohon agar Brandy tidak beneran bunuh diri. Saat kakaknya memanggil orang tuanya, dia mendengar bunyi senjata dari kamar Brandy. Brandy pun ditemukan sudah tidak bernyawa. Memang benar, dampak positif dari perkembangan media sosial dapat berkomunikasi dengan siapapun tanpa batas. Tetapi dampak negatifnya yaitu dapat membuat remaja tersebut bunuh diri. Inilah beberapa solusi yang dapat kita terapkan agar kita terhindar dari hal-hal yang kita tidak inginkan. 1. Adanya edukasi digital sejak dini terkait cyberbullying. 2. Batasi informasi. 3. Tingkatkan kesadaran. 4. Libatkan orang tua. 5. Atur sosial media menjadi privat. 6. Laporkan pembuli dengan fitur report. Dampak sosial informatika. Perundungan digital atau cyberbullying. Perundungan digital adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti orang lain di dunia maya. Perundungan ini dapat dilakukan melalui media sosial, pesan teks, email, atau platform game. Contoh kasus, dan lagi dengan kasus Brandy Vella. Remaja Malang ini terpaksa menembak tatanya sendiri karena terus-menerus dikirimi teks kasar oleh perundungnya. Analisis kasusnya yaitu remaja Malang ini terpaksa menembak tatanya sendiri karena terus-menerus dikirimi teks kasar. Remaja 18 tahun asal Texas, Brandy Vella, memutuskan untuk menembak tatanya sendiri di rumahnya sendiri karena nggak tahan dibully terus-terusan lewat pesan-pesan kasar yang diterima di ponselnya di tahun 2016. Sebelum bunuh diri, Brandy sempat memberitahu keluarganya kalau dia pengen mati. Saat keluarganya pulang, Brandy masih hidup, tapi pistol sudah ditodongkan ke dadanya. Kakaknya memohon agar Brandy gak beneran bunuh diri. Saat kakaknya memanggil orang tuanya, dia mendengar bunyi senjata dari kamar Brandy. Brandy pun ditemukan sudah nggak bernyawa. Memang benar, dampak positif dari perkembangan sosial media dapat berkomunikasi dengan siapapun. Tapi dampak negatifnya yaitu dapat membuat remaja tersebut bunuh diri. Solusi agar kasus tersebut tidak terjadi. 1. Adanya edukasi digital sejak dini. 2. Batasi informasi pribadi. 3. Tingkatkan kesadaran. 4. Libatkan orang tua. 5. Atur sosial media menjadi privat. 6. Laporkan pembuli dengan fitur report.